Makanya kita mengukur konsentrasi dari produk, maka kita akan bisa menentukan harga tetapan stabilitasnya. Nah, ada beberapa kesulitan ya untuk menentukan harga tetapan stabilitas. Yang pertama itu adalah kesulitannya adalah kompleks tersebut berada pada larutan ya, kompleks tersebut berada pada larutan ya, sehingga di situ bisa mempengaruhi kesetimbangannya ya. Kalau kita lihat misalnya kalau nanti proses pengukurannya itu harus mengambil larutan tersebut, maka kan akan menggeser arah kesetimbangan ya. Itu satu yang menjadi kendalanya. Kemudian yang kedua, penetapan konsentrasi masing-masing itu tidak boleh mengganggu proses kesetimbangan ya, tidak boleh mengganggu proses kesetimbangan. Yang pertama tadi karena dalam bentuk larutan, artinya kalau kita mengubah kondisi larutannya berarti kan kita mengubah konsentrasi, pengubahan konsentrasi berarti akan menggeser proses kesetimbangannya. Yang kedua juga demikian ya. Yang kedua ini artinya kita bagaimana harus bisa membuat metode yang kalau untuk menentukan konsentrasi dari produk tadi tidak mengganggu proses kesetimbangan. Kemudian yang ketiga, tetapan stabilitas itu tergantung pada aktivitas. Tadi ingat bahwa kalau larutan yang kita gunakan itu adalah bukan larutan encer, maka harga gamanya, koefisien aktivitasnya itu kan tidak sama dengan 1 ya. Nah ini juga menjadi permasalahan ya. Kalau terlalu encer, apakah kita bisa menetapkan, ada metodenya dan seterusnya. Nah, cara ini biasanya digunakan untuk menetapkan konsentrasi dari satu ion kompleks berwarna ya. Untuk kompleks berwarna itu yang mudah kan berlaku terkait dengan hukum Lambert-Beer atau hukum Beer-Lambert ya. Jadi hukum Beer-Lambert itu adalah bunyinya ini ada seperti ini ya. Log dari intensitas cahaya yang datang dibagi dengan log intensitas dari cahaya yang diteruskan itu sama dengan harga koefisien ekstensi molar kali dengan panjang jalan cahaya, atau kalau adik-adik menggunakan kuvet berarti ini adalah panjang kuvet kali konsentrasi ya, kali konsentrasi. Atau sering disebut sebagai log I0 per IT ini sebagai A, absorbansi, sama dengan E kali L kali C, atau juga ada juga yang menyebutkan sebagai A kali B kali C ya. A-nya adalah koefisien ekstensi molar, B-nya adalah panjang jalan sinar atau wadah dari larutan sampel atau kuvet, biasanya disebut begitu. C-nya adalah konsentrasi. Nah, ini contohnya misalnya. Nah, ini contohnya. Misalnya untuk kesetimbangan dari ion Fe3 dengan tiosianat ya, dengan tiosianat ini adalah sebagai Fe3 ini tak berwarna, kemudian kalau dia membentuk kompleks dengan tiosianat adalah menghasilkan warna merah. Nah, warna merah ini kan bisa kita ukur dengan menggunakan spektrovisible ya, bisa kita ukur dengan menggunakan spektrofotometer atau spektrovisible, karena ini warna merah berarti ada pada daerah visible. Nah, bila kita ketahui nanti misalnya ini konsentrasi Fe-nya, konsentrasi awal Fe dan konsentrasi dari NCS, maka nanti kita bisa menentukan ini ya, konsentrasi produk pada kesetimbangan, Kc-nya kan sama dengan konsentrasi produk pada kesetimbangan, dibagi dengan konsentrasi reaktan pada keadaan kesetimbangan, dikalikan dengan konsentrasi ligannya ini ya, ion pusat kali ligan pada keadaan kesetimbangan. Kalau masing-masing konsentrasi ini bisa kita tentukan, maka kita bisa menentukan harga Kc ya. Misalnya di sini kita tahu tadi Fe0-nya berapa yang kita tambahkan, kemudian ya, ini yang pada produk yang terbentuk konsentrasinya berapa, ini yang kita gunakan dengan menggunakan spektro ya. Kalau spektro berarti kan kita harus membuat kurva baku dulu, nanti dari kurva baku ring konsentrasinya berapa, kemudian kita ukur ini, ketemu absorbansi, absorbansinya kita interpolasikan ke kurva baku, ketemu konsentrasinya. Nah, sehingga ini adalah konsentrasi Fe pada kesetimbangan itu adalah konsentrasi Fe mula-mula dikurangi konsentrasi senyawa kompleks, kemudian konsentrasi ligan juga sama ya, konsentrasi ligan mula-mula dikurangi dengan konsentrasi dari senyawa kompleks yang terbentuk. Sehingga dari sini kita bisa menentukan harga K. Ya. Harga K kalau semakin tinggi harga K-nya maka senyawa kompleks tersebut akan semakin stabil.
Begitu kira-kira ini untuk stabilitas. Kemudian yang kedua yang harusnya hari ini yang kita jelaskan ya, yang kemarin itu mestinya sudah ada dibaca tentang kecepatan reaksi ya, tentang kecepatan reaksi. Jadi kita bisa melihat bahwa reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen, ya gas hidrogen, secara termodinamik itu sebenarnya adalah merupakan reaksi eksotermis. Karena reaksi eksotermis sesungguhnya reaksi tersebut harus berjalan secara spontan kan gitu ya, harus berjalan secara spontan. Tapi pada faktanya reaksi tersebut itu harus dilakukan proses penyalaan dulu gitu ya, proses penyalaan dulu agar reaksinya bisa berjalan ya. Bayangkan kalau itu misalnya terjadi reaksi itu sesuai dengan termodinamikanya, maka kita akan kesulitan ya, karena di udara itu juga banyak gas hidrogen, banyak gas oksigen, maka kebakaran itu akan terus terjadi, kan gitu ya, akan terus terjadi. Nah, kita sulit untuk memadamkan. Nah, ini kan kuasa Allah ya, semacam itu memang walaupun secara termodinamik itu secara eksotermis reaksi tersebut, tapi harus ada pematiknya ya, harus ada pematiknya. Sebaliknya untuk reaksi yang endotermis ya, ini juga ada yang berjalan cepat ya. Mestinya kalau eksotermis harusnya karena reaksinya spontan kan laju reaksinya itu harusnya berjalan cepat ya. Untuk reaksi endotermis karena dia tidak spontan seharusnya kan berjalannya lambat. Tapi faktanya di alam ada reaksi yang secara termodinamis itu adalah endotermis, dia berlangsung secara cepat. Nah ini fakta ini artinya fakta ini tadi ya artinya besaran termodinamik itu tidak selalu bisa digunakan untuk menyimpulkan besaran kinetik ya, atau sebaliknya besaran kinetik juga tidak selalu gaya dengan besaran termodinamik. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa kecepatan reaksi itu tidak hanya tergantung dari parameter termodinamik ya, seperti panas reaksi misalnya, tapi kecepatan reaksi itu adalah sangat tergantung dari mekanisme reaksinya. Jadi tidak ada kaitan secara langsung antara besaran kinetik dengan besaran termodinamik. Atau tidak ada kaitan langsung antara stabilitas dari suatu senyawa kompleks dengan labilitas dari suatu senyawa kompleks atau kecepatan reaksi dari suatu senyawa kompleks ya. Nah, kecepatan reaksi itu dapat didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi dari tiap-tiap reaksi maupun hasil reaksi. Jadi kalau itu dikatakan perubahan, maka adalah merupakan delta konsentrasi ya. Kalau itu reaktan berarti harganya adalah negatif ya, karena kan penurunan ya konsentrasi dari reaktan itu per satuan waktu itu yang dikatakan sebagai kecepatan reaksi. Atau bertambahnya produk ya delta positif dari produk per satuan waktu itu yang dinamakan sebagai laju atau kecepatan reaksi. Contohnya ini misalnya untuk laju isomerisasi ya, isomerisasi adik-adik juga sudah belajar ya, ada banyak isomer pada senyawa kompleks ya. Kemudian pada laju disosiasi ya, pada laju reaksi disosiasi. Nah, contoh di sini misalnya bila reaksi di atas ini berjalan secara stereogeometri, maka kecepatan reaksi itu harus berjalan lurus berbanding lurus terhadap konsentrasi dari A ya. Sehingga persamaan lajunya bisa kita tuliskan sebagai K kali harga konsentrasi A. Nah, di mana K ini adalah merupakan kecepatan reaksi ya. Tadi kalau stabilitas itu simbolnya adalah sebagai K besar gitu ya, di mana kalau harga K besarnya semakin tinggi maka senyawa kompleks tersebut semakin stabil. Ini untuk besaran laju kinetik gitu ya juga disimbolkan dengan harga K, tapi K-nya adalah sebagai K kecil. Ini adalah sebagai tetapan laju reaksi atau tetapan kecepatan reaksi. Di mana kalau harga K-nya semakin besar gitu ya, harga K-nya semakin besar, maka laju reaksinya itu semakin cepat ya. Kalau harga K-nya semakin kecil, maka harga laju reaksinya semakin lambat ya, semakin lambat. Nah, ini mungkin di kimia dasar adik-adik juga sudah belajar ya bagaimana untuk menentukan harga K, bagaimana untuk menentukan order reaksi dan